Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan pendidikan, yaitu Dr. Muhammad Ridwan Effendi MUD. Semoga beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesemangatan untuk terus menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita semua, tentunya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga kita semua bisa menerimanya, mengimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari, guna kehidupan yang lebih baik hari ini dan juga di hari yang akan mendatang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa yang saya hormati dan yang saya banggakan kepada rekan-rekan kita semua, saya doakan semoga rekan-rekan kita semua selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, lanjut lagi selalu diberikan kesemangatan dalam mencari ilmu, menambah wawasan kita guna untuk keperluan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya semoga kita dijadikan orang yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk diri sendiri dan umumnya untuk masyarakat luas. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema selanjutnya dari tema kemarin yang berjudul analisis kebijakan pendidikan guru dan dosen. Di sini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dalam presentasi kali ini ada 3 pemateri. Yang pertama yaitu ada Ibu Atu Kusnawati, yang kedua ada rekan Mulyana Derajat, dan yang terakhir itu ada saya sendiri, Ujang Wildan, sekaligus moderator. Nah, yang ketiga orang tersebut yang akan menjelaskan tentang hasil analisis kebijakan pendidikan guru dan dosen. Untuk subtema pada pembahasan kali ini ada 6 subtema yang masing-masing akan dijelaskan oleh ketiga pemateri yang sudah disebutkan tadi. Yaitu yang pertama itu adalah latar belakang munculnya kebijakan tentang guru dan dosen. Yang kedua tentang teori-teori kebijakan guru dan dosen. Itu yang ketiga ada formulasi kebijakan tentang guru dan dosen. Dan yang keempat itu ada implementasi kebijakan pendidikan guru dan dosen. Dan yang kelima ada evaluasi kebijakan guru dan dosen. Dan yang terakhir itu ada rekomendasi. Nah, rekomendasi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil analisis kelompok kami itu tentang kebijakan pendidikan guru dan dosen gitu. Selanjutnya yaitu pada inti itu pembahasan daripada subtema yang sudah barusan saya sampaikan. Namun sebelum dimulai, alangkah baiknya supaya lebih berkah kita awali presentasi kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja untuk pemateri yang pertama itu akan disampaikan oleh Ibu Atu Kusnawati. Beliau akan menjelaskan tentang poin 1 dan poin 2. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atu Kusnawati. Saya sebagai pemateri yang pertama, yaitu akan membacakan latar belakang munculnya kebijakan tentang guru dan dosen. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 3, yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Dalam fungsinya, ayat 3 ini untuk mengembangkan dan menjamin kelangsungan hidup bangsa. Maka pendidikan nasional berusaha untuk mengembangkan kemampuan mutu dan martabat kehidupan manusia Indonesia, memerangi segala kekurangan, keterbelakangan, dan kebodohan, memantapkan ketahanan nasional, serta meningkatkan rasa persatuan berlandaskan kebudayaan bangsa dan Kebhinneka Tunggal Ikaan tentunya. Selanjutnya, ayat
kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, pasal ini menegaskan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenis atau jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengurangi arti keadilan dan pemerataan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Standar Kualifikasi Guru. Ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kepemilikan kompetensi itu hukumnya wajib, artinya bagi guru yang tidak mampu memiliki kompetensi akan gugur keguruannya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 tentang Standar Nasional Pedagogi. Dijelaskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi yang pertama, kompetensi pedagogik. Di antaranya, pertama, menguasai karakter peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Selanjutnya, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Terus, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang terakhir, melakukan tindak reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Di antaranya, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang terakhir, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Untuk yang ketiga, kompetensi sosial. Yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Yang terakhir, kompetensi profesional. Di antaranya menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1998 yang direvisi oleh DPR dan Presiden menghasilkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal. Di sini kami mengambil pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Selanjutnya, saya akan membahas poin kedua, yaitu teori-teori kebijakan guru dan dosen. Pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 bab dan 77 pasal tersebut merupakan perwujudan dari salah satu tuntunan reformasi yang marak sejak tahun 1998, yang mana dalam prinsip penyelenggarakan undang-undang ini wajib memegang prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pemberdayaan dan pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik melalui budaya membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dalam bab 11 pasal 39 sampai pasal 44 dijelaskan bahwa tugas pendidik pada intinya adalah melaksanakan pembelajaran dan tenaga kependidikan bertugas dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban dari pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan di sini ditempatkan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal, melihat dari kebutuhan daerah, di mana di sini pemerintah memfasilitasi segala keperluan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Selama itu, dalam hal ini dipaparkan juga mengenai ketentuan kualifikasi, promosi, penghargaan, dan sertifikasi bagi pendidik atau guru. Maka hal ini menimbulkan peraturan pemerintah berupa undang-undang bagi guru dan dosen atau tenaga pendidik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Atu yang sudah menyampaikan terkait dengan poin A tentang latar belakang munculnya kebijakan tentang guru dan dosen, dan poin B atau poin kedua tentang teori-teori kebijakan guru dan dosen. Semoga bisa dipahami ya. Nah, lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang poin ketiga dan poin keempat, yaitu tentang formulasi kebijakan tentang guru dan dosen, dan juga poin tentang implementasi kebijakan pendidikan guru dan dosen. Nah, untuk pembahasan kali ini mungkin saya sendiri yang akan menjelaskannya. Maka dari itu kita mulai untuk pembahasan selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan tentang poin ketiga, formulasi kebijakan tentang guru dan dosen, di mana di sini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu tentang guru dan dosen, di mana pada undang-undang ini itu terdiri dari 8 bab yang memuat 84 pasal. Itu rekan-rekan bisa secara rincinya itu bisa rekan-rekan lihat di internet. Itu banyak sekali situs-situs yang menyediakan tentang draft Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini.
Nah, di sini diambil garis besarnya itu terdapat beberapa poin. Yang pertama itu tentang ketentuan umum, di mana di ketentuan umum ini memuat 7 pasal yang meliputi ketentuan umum, kedudukan, fungsi, dan tujuan, serta prinsip profesionalitas guru dan dosen. Nah, di ketentuan umum ini dibahas tentang poin-poin sub-poin yang barusan daripada hak dan kewajiban seorang guru dan dosen itu. Terus di poin selanjutnya itu membahas tentang guru. Di sini itu pasal-pasal yang membahas tentang guru itu sebanyak 37 pasal, di mana yang di dalamnya itu secara garis besarnya itu memuat tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kualifikasi itu suatu kecakapan seorang tenaga pendidik, baik dalam segi proses pembelajaran atau pengajaran maupun dalam segi mengolah administrasi pendidikan gitu. Bagaimana sih tata cara mengelola proses pembelajaran maupun administrasi pendidikan yang mereka kuasai itu, yang tentunya kualifikasi ini didapat oleh mereka hasil dari proses pendidikan gitu ya. Itu. Terus yang selanjutnya kompetensi itu adalah suatu kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seorang pendidik atau dosen dalam melaksanakan fungsinya. Jadi fungsi daripada guru itu seperti apa, dan mereka kuasai dan mereka pahami itu, dan mereka implementasikan juga gitu. Dan sertifikasi, nah kalau sertifikasi ini biasanya kan kalau di guru-guru yang sudah PNS itu ada gelombang, ada gelombang-gelombang ya, ada beberapa gelombang dan beberapa tahap. Jadi tidak langsung ketika masuk ke PNS itu tidak langsung duduk di gelombang yang tinggi. Tentunya mereka itu pasti dari yang terendah dulu, golongan 1A kan misalkan, yang gitu ya. Gitu yang mungkin rekan-rekan juga sudah pada paham di mata kuliah sebelumnya, di semester sebelumnya yang membahas tentang sertifikasi, di mana di sini itu jadi seorang guru bisa naik kepada gelombang selanjutnya tatkala mereka memenuhi persyaratan, diantaranya kredit skor yang kayak gitu ya. Ada kredit skor yang harus minimal daripada kredit skor ketika pengen masuk ke gelombang ini itu harus gimana gitu. Nah itu dibahas. Nah itu mungkin. Terus tentang hak dan kewajiban itu pasti itu ada, dan wajib kerja dan ikatan dinas, dan poin-poin selanjutnya, sub-poin yang selanjutnya itu yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Terus selanjutnya yaitu pasal-pasal yang membahas tentang dosen, dimana di sini memuat 32 pasal yang membahas tentang dosen, dimana yang terdiri dari kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Dan di sana dibahas tentang kualifikasi daripada dosen itu harus gimana itu, bagaimana itu kompetensinya itu minimalnya harus mumpuni di bidang apa saja itu, sertifikasi dan jabatan akademik. Dan yang selanjutnya hak dan kewajiban daripada dosen itu, terus wajib kerja dan ikatan dinas, selanjutnya pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian, pembinaan dan pengembangan, lanjut penghargaan, perlindungan, dan juga cuti. Dari sana untuk di dalam 32 pasal ini yang membahas tentang dosen itu dijelaskan tupoksi daripada dosen itu sendiri, hak yang harus mereka dapatkan itu apa saja, dan kewajiban yang harus mereka laksanakan itu apa saja, itu dibahas. Dan sanksi-sanksi ketika mereka tidak melaksanakan akan kewajibannya itu apa saja gitu. Dan hak mereka ketika mereka melaksanakan akan kewajiban itu, hak mereka yang harus didapati itu apa saja. Nah di sana dibahas seperti itu. Terus poin selanjutnya itu pasal-pasal yang membahas tentang sanksi. Ada 3 pasal. Nah di sini yang membahas tentang sanksi, mungkin ketika tenaga pendidik, guru maupun dosen tidak melaksanakan akan tugas dan kewajibannya dengan benar, dengan baik, maka mereka otomatis mendapatkan sanksi. Biasanya sanksi itu berupa pemindahan
tugas dinas dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, atau mungkin sanksi yang lebih berat itu bisa diturunkan jabatannya, atau yang lebih fatal lagi itu bisa dikasih surat peringatan yang ketiga, biasanya itu dikeluarkan itu dari jabatannya seperti itu. Terus poin yang selanjutnya yaitu yang kelima, bagian akhir yang terdiri dari ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Di sini dibahas tentang penutup daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini tentang guru dan dosen seperti itu. Oke, lanjut kepada poin yang keempat, yaitu tentang implementasi kebijakan pendidikan guru dan dosen. Di mana di sini poin-poinnya itu tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Ini membahas tentang satu, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Di sini daripada tadi pembahasan di poin C, ada poin yang membahas tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Nah, di sini dijelaskan kembali, diuraikan kembali secara umumnya, secara gamblangnya, hasil daripada analisis bab per bab maupun pasal per pasal, itu bahwasanya guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, dan juga sehat jasmani dan rohani. Yang tentunya itu semua mereka dapatkan itu dari hasil pendidikan minimal S1 ya, untuk guru itu. Untuk guru itu minimal S1 ataupun D4 gitu, diploma 4. Serta sehat jasmani dan rohani. Nah, di sini untuk memenuhi kualifikasi itu seorang guru atau tenaga pendidik itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Itu jelas gitu ya. Secara logis bagaimana mungkin gitu orang yang tidak sehat jasmaninya maupun rohaninya itu bisa mendidik orang lain, atau sendirinya aja mungkin butuh perhatian khusus gitu. Serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan nasional, itu jelas sesuai dengan visi misi daripada pendidikan, itu mencerdaskan kehidupan bangsa, itu harus dimiliki seorang pendidik gitu guna mewujudkan itu semua. Terus poin yang selanjutnya yaitu tentang kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana atau program diploma 4. Nah, ini yang barusan saya sampaikan itu bahwasanya kualifikasi daripada akademik ini minimal. Terus seorang tenaga pendidik itu harus melaksanakan pendidikan tinggi di perguruan tinggi itu minimal sarjana S1 ataupun program diploma 4 itu. Jelas ya. Terus poin selanjutnya yaitu kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, itu dijelaskan secara rinci di dalam, selain daripada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini, juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 itu ya, yaitu tentang kompetensi guru gitu. Itu dijelaskan secara jelas itu. Nah, untuk selanjutnya itu tentang sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, itu diberikan kepada guru yang sudah memenuhi persyaratan. Nah, di sini seorang tenaga pendidik diberikan atau dapat menerima sertifikat ketika mereka sudah melaksanakan daripada tugas-tugasnya, dan tugas-tugasnya itu sudah memenuhi persyaratan. Nah, itu mereka bisa mendapatkan sertifikat pendidik gitu. Gunanya untuk apa sertifikat ini? Ya untuk proses kelancaran proses pendidikan selanjutnya, terus untuk memenuhi persyaratan di bidang administrasi daripada tenaga pendidik itu sendiri ketika mereka ingin naik kepada gelombang yang selanjutnya, ya, seperti itu. Terus lanjut, poin selanjutnya itu sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah itu. Terus poin selanjutnya, sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif
transparan, dan akuntabel. Itu jelas itu ya. Itu termuat di dalam pasal-pasal yang membahas tentang ini. Terus yang terakhir, itu setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Nah, ini seperti yang barusan saya katakan tadi, bahwasanya setiap tenaga pendidik itu bisa diangkat jabatannya, diangkat menjadi bisa masuk ke golongan selanjutnya ketika mereka diantaranya memenuhi persyaratan dan mereka bisa sudah memperoleh sertifikat pendidik sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasan dari poin keempat ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai evaluasi kebijakan guru dan dosen. Di dalamnya terdapat poin-poin. Yang pertama kelemahan, kedua tantangan atau ancaman, ketiganya peluang. Yang pertama kelemahan. Yang pertama, dalam rangka sertifikasi pendidikan masih banyak ditemukan kesulitan-kesulitan dalam segi teknis pelaksanaan baik bagi guru maupun pelaksanaan sertifikasi sendiri. Kesulitan-kesulitan yang dimaksud itu antara lain, yang pertama, para guru saat ini banyak kesulitan mengumpulkan bukti-bukti dokumen portofolio yang dipersyaratkan. Ini dikarenakan beberapa hal. Di antaranya adalah banyak yang tidak disiplin menyiapkan arsip-arsip SK, pengalaman organisasi termasuk piagam-piagam penghargaan tersebut. Kemudian, penilaian yang bersifat subjektif yang hanya bersandarkan pada penilaian portofolio bukan pada keadaan sebenarnya. Kemudian, kelemahan selanjutnya yaitu tidak dimuatnya pasal yang mengatur eksistensi guru swasta, sehingga undang-undang ini seperti memperlihatkan perbedaan kedudukan dan hak mendapatkan kesejahteraan antara guru swasta dan guru PNS. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15 ayat 2 yang berbunyi, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Kemudian poin selanjutnya yaitu tentang tantangan atau ancaman. Tantangan yang utama bagi semua pihak adalah bagaimana sama-sama memberikan kepada masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan sebagai investasi kemajuan bangsa. Jadi dalam poin ini bagaimana pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang seperti apa sebenarnya pentingnya pendidikan itu, karena pendidikan itu merupakan suatu investasi demi kemajuan bangsa, demi bangsa itu ke depannya mau seperti apa. Maka dari itu perlulah memberikan edukasi kepada semua pihak agar semuanya ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan kita ini. Kemudian tantangan selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 82 ayat 2. Tantangannya, apakah setiap guru yang kini belum memenuhi kualifikasi akademik mampu untuk membiayai pendidikannya ke jenjang minimal S1, sementara taraf kesejahteraannya sendiri belum terpenuhi. Nah, hal ini perlu diperhatikan lagi, karena bagaimana seorang guru bisa untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya ke jenjang selanjutnya, sedangkan taraf kesejahteraannya masih belum terpenuhi secara totalitas. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang peluang. Yang pertama, perlu ada perubahan redaksi khususnya dalam pasal 82 ayat 2 tentang mewajibkan guru yang belum memiliki kualifikasi
akademik, dan sertifikasi pendidikan untuk memenuhinya paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang. Hal ini bisa jadi peluang untuk generasi selanjutnya yang menjadi pendidik. Tetapi hal ini juga perlu dievaluasi karena memperhatikan guru-guru yang sudah berjalan. Maka dari itu perlulah evaluasi kebijakan undang-undang tentang kebijakan guru dan dosen. Selanjutnya peluang yang kedua yaitu perlu adanya pasal yang mengatur eksistensi guru swasta, sehingga undang-undang seperti ini memperlihatkan perbedaan kedudukan dan hak mendapatkan kesejahteraan antara guru swasta dan guru PNS. Materi selanjutnya yaitu tentang rekomendasi. Dari hasil analisa SWOT sederhana di atas dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, dengan melihat kekuatan yang dimiliki, diharapkan undang-undang ini dapat memotivasi dan memberikan nilai lebih bagi perbaikan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan menangkap peluang dengan cermat dan menganggap bahwa hambatan yang mengancam dapat dijadikan pelajaran untuk lebih baik sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Yang ketiganya, dengan memelihara beberapa kekurangan yang ada, hendaknya pemerintah mensosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 14 bagi guru dan dosen ke seluruh daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Mungkin demikian materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada rekan Mulyana Derajat yang sudah menyampaikan terkait poin kelima dan poin keenam. Semoga para pendengar bisa memahami apa yang kita sampaikan dan bisa mencerna apa yang kita sampaikan, dan bila barangkali ada yang mau dipertanyakan, itu silakan, kita akan buka di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Nah, mungkin presentasi tentang tema analisis kebijakan guru dan dosen ini cukup sampai di sini. Kita akan buka sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada rekan-rekan semua, barangkali ada yang mau dipertanyakan dari sekarang, silakan.